kita semua. Berita firman Tuhan pada akhir tahun 2022 ini terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan judul tema yang saya angkat adalah hidup yang diperbarui oleh Tuhan. Demikian berita firman Tuhan. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini mau mengingatkan kita bahwasanya ini adalah akhir tahun 2022, teman-teman saudara-saudara sekalian. Jadi di akhir tahun 2022 ini, tepatnya tanggal 31 Desember 2022, Tuhan mau mengingatkan kepada kita agar kita menjadi terlahir baru, menjadi manusia yang baru. Apakah kita mau diperbarui oleh Tuhan, meninggalkan kebiasaan yang lama, menuju kebiasaan yang baru? Bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri kita untuk meninggalkan kebiasaan yang lama, meninggalkan kebiasaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat yang kedua, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Kehidupan dunia ini seakan-akan membuat kita mengikutinya secara praktis, secara dinamis. Kehidupan dunia ini seakan-akan membuat kita untuk meneruskan supaya kita hidup di dalam duniawi, bukan hidup di dalam rohani. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hiduplah di dalam kehidupan rohani, tinggalkanlah hal duniawimu itu, dan mari dekatkan dirimu kepada Tuhan, dan mulailah belajar tentang sifat-sifat dan kebenaran yang datang daripada Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang menjadi di hari-hari terakhir ini, di hari terakhir tahun 2020 ini, sebentar lagi akan menuju ke tahun 2023, marilah di akhir tahun ini kita tinggalkan semua yang kita rasa adalah hal-hal yang berbau dosa, yang menyesatkan hidup kita selama ini. Mungkin di tahun 2022 ini banyak kita melakukan hal-hal dosa, mengikuti hal duniawi, dan meninggalkan hal rohani seperti meninggalkan membaca firman Tuhan melalui Alkitab, bernyanyi memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita tinggalkan hal-hal yang berbau dunia, karena hal itu sama saja berbau dengan dosa. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menyongsong tahun baru 2023 yang sebentar lagi akan kita masuki bentar lagi? Seperti yang setelah saya katakan tadi, kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan yang namanya berbau negatif. Tuhan mau kita hidup di dalam jalan kebenarannya. Hidup di dalam penyesatan, maka hidup kita beroleh hidup yang kurang berkenan kepada Allah. Jika kita hidup di dalam yang diperbarui oleh Tuhan, maka hidup kita itu tidak akan disesatkan, tetapi diperbarui oleh Allah, karena hidup kita telah terpanggil untuk memuji dan menyembah Allah sendiri. Oleh karena itu, perbaruilah dari segala kondisi. Apapun kondisi kita, apapun segala masalah kita mau hidup diperbarui oleh Tuhan. Dan dari pemikiran kita, roh, jiwa, dari kepala hingga sampai kaki, kita mau hidup kita diperbarui oleh Tuhan. Dan karena itu, kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kita, karena kita mau diperbarui oleh Allah. Siapa yang di sini tidak mau diperbarui oleh Allah? Pasti tidak ada. Karena kalau kita diperbarui oleh Allah, maka hidup kita dan roh kita itu sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Karena Allah turut bekerja. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu turut bekerja untuk supaya kita hidup di dalam kehidupan yang rohani, bukan kehidupan yang duniawi. Sehingga kita menerima kekudusan Allah yang bersumber dari Allah itu, Sang Allah Maha Kuasa. Dan buanglah apapun yang menjadi pendustaan, apa yang menjadi dosamu di tahun 2022 ini. Akhiri itu semua, buang itu semua di dalam nama Yesus. Pasti di tahun 2023 kita diperbarui oleh Allah.
Dan tidak lupa di dalam menyambut tahun 2023 ini, tetap terus kita berdoa kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita, kita serahkan kepada Tuhan melalui berdoa, memuji Tuhan, dan menyembah nama Tuhan melalui bacaan firman Tuhan. Karena jika kita berbuat baik, seperti yang dulu-dulu saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, tetaplah berbuat baik. Jika teman-teman, saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan semuanya tetap berbuat baik, maka hidup kita itu tetap terus diperbarui oleh Tuhan. Sebab itu, makanya di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, di dalam kitab Efesus ini, kita mau diajarkan bahwasanya, apakah kita mau sungguh-sungguh diperbarui oleh Tuhan? Manusia yang lama menjadi manusia yang baru, membuang dosa dan kembali ke jalan kebenaran Tuhan, untuk menyongsong tahun yang baru dengan penuh semangat, dengan penuh kekudusan yang lahir daripada Tuhan. Dan sebab itu, sesungguhnya bahwasanya manusia baru itu diciptakan, seperti yang dikatakan di ayat 24, manusia baru itu diciptakan oleh Tuhan dengan menggunakan kekudusan yang dilahirkan dari Allah. Karena kita diciptakan menurut kehendak Allah, bukan kehendak Allah lain. Tetapi sesungguhnya kekudusan kita lahir dan kebenaran kita lahir itu datang daripada Tuhan. Makanya, dan juga ingat satu hal penting, sebelum kita meninggalkan tahun 2020, mari kita flashback apa yang menjadi hal-hal duniawi yang kita telah ikuti harus kita buang, dan kita tidak mengikutinya lagi di tahun yang akan baru. Dan di tahun 2022 ini, semoga apa yang belum kita capai, apa yang belum Tuhan tepati kepada kita, mudah-mudahan di tahun yang akan baru 2023, Tuhan pasti akan menjawab doa kita dan menggenapi janji-janji. Tuhan tidak pernah mengingkari janji, karena Tuhan tidak pernah mau manusia atau manusia, makhluk ciptanya itu tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan oleh karena janji-janji. Manusia terkadang lepas atau lupa akan janji-janjinya terhadap memuji Allah, tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya untuk memberkati kita semua. Dan sekali lagi, selamat menyongsong tahun baru 2023. Mari kita merangkul tangan kita sesama umat untuk menyongsong tahun yang baru. Hidup diperbarui oleh Tuhan, dan senantiasa selalu meninggalkan hal duniawi, dan kita masuki hal yang baru di tahun 2023, dan tetap terus berdoa kepada Tuhan, menyongsong tahun baru yang begitu semangat, penuh ucapan syukur untuk memuliakan nama Allah. Dan mari tetap terus kita berdoa kepada Tuhan agar dunia ini semakin baik, dan sebelumnya juga apa yang telah belum kita pernah capai, dan apa usaha yang belum pernah kita maksimalkan dengan baik, kita maksimalkan di tahun yang akan datang, dan nama Tuhan termuliakan dari kini, sekarang, dan sampai selamanya. Selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amin.